Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Dika Widayat. Jadi kali ini gue pengen mewawancarai. Jadi karena ini ada isu vaksin yang bagaimana penolakan dan penerimaannya itu juga menjadi isu tersendiri ya dalam pemberitaan banyak. Nah, terutama kita nanti akan bicara banyak tentang vaksin ini seperti apa sih gitu ya vaksin yang beredar di Indonesia dan kabarnya adalah Sinovac dan kenapa Sinovac dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau saya yang bicara gitu ya, nanti kan biasanya tidak ada yang percaya karena siapa saya gitu kan, bukan ahlinya. Maka saya mengundang ahli juga di bidang biomolekuler, yaitu Pak Ahmad Utomo. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Alhamdulillah Kabar? sehat. Alhamdulillah la kulli hal, nggak bisa Beliau komplain. ini pakar dari biologi molekuler, betul ya Pak Ahmad ya? Benar. Dari PhD di Harvard, Ustaz. Ya, persisnya gini, jadi kalau PhD saya, S3 saya itu di Hmm. University of Texas Health Science Center di Texas, San Hmm. Antonio. Lalu setelah selesai S3, saya lanjut apa yang disebut dengan Postdoctoral Fellowship di Hmm. Harvard Medical School di Boston. Jadi Oke. apa ya, S4 nanti kalau di Indonesia mungkin. S4. S4 ya. Jadi setelah S3 lanjut lagi gitu ya. S4 ya, itu standar Oh, sebetulnya. Jadi S4. harusnya S3 itu kan bukan puncak akademik Bukan ya, itu puncak masih ada ya, mungkin ya, namanya masih ada pendidikan fellowship. berikutnya. Maka kita bisa menganggap bahwa Pak Ahmad ini adalah salah satu ahli yang berhak juga untuk bicara tentang vaksin yang menjadi kontroversi dan pro kontra dan penolakan, serta nanti mungkin kita akan bicara beberapa isu yang mungkin bisa kita dapatkan dari beliau secara kejelasannya, karena nanti kadang-kadang banyak hoax juga. Kemarin pokoknya beberapa hari yang lalu lah, video terakhir sebelum ini saya merilis tentang hoax ini Pak Ahmad, tentang adanya microchip di dalam vaksin yang dimasukkan. Nah, itu saya bacain ininya, tulisannya Prof. Fahmi Amhar. Nah, itu kan juga agak-agak lucu lah ibaratnya. Nah, kalau tentang vaksin sendiri Pak Ahmad, apakah vaksin ini jadi solusi satu-satunya untuk pandemi ini, Pak Ahmad? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Menarik nih Mas Dika nih. Sebetulnya sih mungkin perlu disclaimer juga ya gitu. Tadi kan dikatakan siapa saya. Sebetulnya sama kok Mas Dika. Saya juga siapa saya. Artinya zaman medsos ini, kayaknya saya lihat kredensial akademik itu juga nggak jaminan untuk dipercaya orang loh. Jadi kalau misalnya nih yang lagi rame yang saya sempat perhatikan tuh di media sosial kan ada kayak kanal Bos Darling misalnya gitu ya. Itu kan juga nggak jelas kredensialnya apa. Itu yang nonton itu bisa hampir jutaan orang kan, benar nggak sih? Viewernya itu Iya, berapa? banyak banget Ratusan itu, ribu Pak. kan? Iya. Betul. Saya Bahkan ada yang yakin sampai bilang dia, gini, Pak, yang pro vaksin itu ada ahlinya, yang anti vaksin juga punya ahlinya sendiri. Kita bingung nih, ahli yang mana ini. iya makanya itu juga jadi ini ya, artinya sekali lagi ahli itu juga kadang-kadang di kalangan masyarakat udah nggak gitu penting. Ya mereka menyematkan orang itu jadi ahli gitu ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat ya sebetulnya ya emang susah ya dalam konteks masyarakat. Gitu. Jadi kalau terkait dengan vaksin memang begini, konteksnya itu kan ini virus, ini manusia, oke? Nah, skenario-nya dua, si virus nggak boleh sampai ke sini, atau si virus jebol nih sampai ke sini, oke? Nah, pertanyaannya kalau yang kedua ini skenario-nya adalah, oke lah katakan udah kena, tapi bisa nggak minimal nggak sakit. Gitu. Oh iya. Ya, jadi vaksin itu di skenario yang kedua. Jadi dia tidak bisa menahan virus datang. Dia cuma bisa, oke, virusnya masuk, tapi nggak sakit. Jadi kalau misalnya ilustrasi yang lain apa ya, kayak misalnya di wilayah RT tertentu lagi ada wabah maling jemuran misalnya. Oh Gitu, kan. iya. Nah, maling jemuran itu kan pasti dia harus bisa masuk halaman kan, dan dia harus bisa nembus ruang tamu untuk bisa mengakses ruang belakang kan gitu. Nah, tempat vaksin jemurannya. itu, ya ini maling jemuran supaya lebih gampang lah.
Kalau maling laptop agak rumit, maling jemuran aja. Nah, jadi vaksin itu kita nyiapin hansip, Mas. Kita nyiapin satu kompi hansip gitu. Banyak. Tapi di hansip ini di penempatannya ya karena satu hal dan yang lain nggak bisa di halaman depan. Jadi penempatannya cuma bisa di ruang tamu. Gitu. Nah, artinya apa? Maling jemuran ini masih bisa ngobok-ngobok halaman depan. Gitu kan. Tapi ketika dia mau melewati ruang tamu, nah di situ pasti dia akan ketemu hansip. Nah, artinya apa? Artinya kalau rumah yang ada hansipnya ini terlindungi dari kemalingan jemuran, tapi si maling ini masih bisa pindah ke rumah lain yang nggak ada hansipnya. Oh iya. Jadi untuk rumah yang sudah tervaksinasi, dia masih bisa kena maling kan, maling bisa datang gitu. Bisa tuh, kan? iya. Minimal jemuran nggak hilang. Berarti penularan itu dari mana, Pak Ahmad sebenarnya? Nah, kalau penularannya kita nggak bisa. Kalau penularan itu dalam konteks pandemi itu harus dengan program 3T, tes, tracing, sama pengobatan ya, treatment gitu. Jadi artinya kalau bicara maling tadi itu, yang bisa menghentikan maling jangan sampai bisa masuk ke kompleks, berarti kita harus punya namanya pengintaian, ada patroli. Nah, itu namanya testing. Jadi ada orang curiga nih, cek dulu nih tersangkanya, tes. Maling bukan. Jangan salah tangkap ini. Iya, jangan salah tangkap, gitu kan. Nanti kalau dari situ, oh ternyata maling beneran. Dimasyarakatkan dulu, dididik dulu, diajak tobat, kan gitu kan. Iya. Memenuhi Treatmentnya. Gitu, dikasih treatment. Gitu, jadi caranya gitu. Tapi kalau untuk vaksin, dia lebih ke defensif. Nah, berarti sekarang ini kita sebagai bangsa harus bisa menempatkan secara adil. Ya. Jadi, program pengintaian tadi itu tugasnya pemerintah, yang defensif tadi itu masyarakat, terutama nakes, gitu ya. Nakes itu kan bantu kita nyelamatin, bantu kita ngerawat, ya jangan sampai angka nakes ini banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Nah, vaksin itu minimal bisa mengurangi kemungkinan nakes-nakes kita yang meninggal atau yang sakit, gitu. Nah, nanti kalau nakesnya sudah selesai divaksinasi, gelombang berikutnya, kalau nggak salah pelayanan publik. Nanti kalau saya ini yang ujung ini biasanya. Oh iya, belakangan. Karena kan saya juga secara okupansi kan lebih ke arah work from home ya, consulting itu kan juga jarang ketemu orang ya. Gitu. Iya lebih ini. Berarti kalau vaksin itu suatu hal yang cukup penting sebenarnya untuk hari-hari ini, Pak ya? Iya, dia penting dalam konteks ya, sekali dalam konteks karena vaksin itu bisa mengurangi orang-orang yang bergejala yang perlu rumah sakit. Karena kalau beberapa waktu yang lalu sih saya pernah lagi baca nih ada satu dokter, saya lupa namanya ya, di Twitter itu cerita bahwa ada beliau ini dapat pasien kelima dalam 1 minggu itu, yang begitu datang ketiga atau keberapa gitu ya, begitu datang sudah dalam posisi meninggal. Padahal ini pasien tidak positif COVID, dalam arti cuma ya penyakit-penyakit seperti yang pada umumnya gitu. Nah, cuman karena ini adalah rumah sakit beliau ini adalah rumah sakit kelima yang didatangi oleh pasien ini, karena yang sebelum-sebelumnya penuh sekali dengan pasien COVID dan lain sebagainya. Nah, berarti betul. Itu dengan vaksin itu kita minimal bisa memperlambat laju orang-orang yang bergejala. Karena kan memang betul tadi disampaikan, penyakit manusia itu kan nggak cuma COVID. Penyakit manusia itu kan banyak yang lain, ya kan. Nah, kalau rumah sakit nanti kewalahan SDM-nya, jadi soalnya rumah sakit itu ada dua sih, sebetulnya ada dua bagian. Ada SDM-nya, ada kamarnya. Kalau pengadaan kamar itu relatif lebih mudah, kan tinggal bangun kamar kan. Pengadaan alat ya relatif mudah, kan tinggal ngutang, ya kan. Tinggal ngutang. Sorry. Tapi yang susah itu pengadaan SDM-nya. Kan nggak mungkin cuma kamar kosong kan. Iya, harus ada nggak ada yang ngurus sih. ada dokternya, harus ada yang ngurus gitu kan. Karena manusia kan juga perlu komunikasi, harus ada yang merawat. Gitu. Nah, tantangan kita ini karena jumlah perawat dan dokter itu terbatas dan mendidik mereka itu kan nggak bisa sak-nyet kan. Itu kan perlu dilatih, di training bertahun-tahun supaya mereka bisa handling pasien gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan, kalau ini arus orang yang bergejala ini datang banyak ke rumah sakit, akhirnya kan konsentrasi nakes mengurusi mereka. Nah, bagaimana dengan orang yang punya penyakit yang lain?
mungkin nggak terurus gitu kan, orang yang kena stroke gimana? Kan itu harus ada Iya, tindakan iya, kan. betul, perlu dirawat juga. Ya, gitu. Makanya ini vaksinasi ini, tapi sekali lagi dia perlu cakupan yang luas. Nah, kalau ada orang yang nggak mau divaksin, ya mudah-mudahan yang nggak mau divaksin itu cuma 5% apa 1% aja lah gitu. Ya, Iya, iya. karena mereka komorbid. Jadi emang ada alasan yang jelas gitu kan. Mereka memang punya pantangan yang mereka emang nggak mungkin atau mereka punya alergi gitu kan. Tapi kalau yang dari awal mereka udah niat nggak mau divaksin dengan segala macam hoax yang ada di pikirannya, ya itu akhirnya juga memperlambat masalah ini gitu. Karena kalau kita mau melihat pengurangan orang yang bergejala, ya berarti yang divaksinasi juga harus banyak sebetulnya gitu, supaya kelihatan efeknya kan gitu. Apa untuk herd immunity itu juga, Pak Ahmad, dengan vaksin ini? Betul, betul. Jadi memang gini, kalau herd immunity itu kan sebetulnya dengan asumsi ya, vaksin ini juga mampu mencegah penularan gitu. Kalau konsep herd immunity yang ideal gitu. Nah, sayangnya vaksin yang kita miliki sekarang itu belum mampu mencegah penularan. Jadi maling itu masih bisa masuk, masih bisa menginfeksi kita. Virus itu masih bisa menginfeksi kita. Jadi nggak bisa mencegah dari awal. Jadi kalau ada virus mau masuk ke hidung itu udah siap dengan banyak sekali antibodi. Nah, sayangnya nggak seperti itu. Antibodi yang terbentuk dari vaksin itu di dalam dada sini. Tubuh dari leher ke bawah gitu, bukan leher ke atas gitu kan. Sehingga itu sebabnya orang yang divaksinasi itu memang terproteksi, ya dia punya proteksi di tubuhnya, tapi dia nggak bisa mengendalikan virus yang sudah masuk ke dalam rongga mulut. Maka kalau dia nggak maskeran, malah dia bisa jadi ikut menularkan ke orang lain. Gitu. Itulah alasannya kenapa masih harus pakai masker. Di samping itu tentu orang divaksinasi kan nggak langsung kebal. Iya, dia iya. juga proses Kemarin ada yang beberapa hari divaksin itu kok meninggal gitu. Ya, bisa jadi karena sebetulnya dia sudah punya tabungan virus ya sebelum divaksin, dan ketika vaksin diberikan sudah terlambat karena virus sudah masuk ke dalam rongga bawah misalnya, ya kan? Nah itu jadi memang vaksin juga artinya dia perlu waktu untuk bisa bekerja, makanya diutamakan yang sehat tadi itu. Berarti vaksin itu memang bukan buat ini ya Pak ya, buat apa? Tidak kebal terhadap virus. Ya, jadi dia kebal terhadap gejala. Jadi gejalanya. Istilahnya begini, karena orang yang bergejala itu kan ketika virusnya sudah masuk ke dalam sini, sudah masuk ke dalam gitu. Tubuh kita kan, dalam rongga bawah gitu, rongga bawah. Iya. Jadi karena apa? Karena antibodinya itu proteksi ada di sini, dia nggak proteksi di sini masalahnya. Gitu. Makanya kalau dia sudah divaksinasi, virus itu mau masuk ke sini, akhirnya bisa kita kendalikan, gitu, sehingga tidak bergejala. Makanya gejalanya itu kalaupun bergejala itu masih ringan, tidak sampai berat, gitu kan? Gitu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya infeksinya, ya orang masih bisa terinfeksi sebetulnya, tapi dia akan terproteksi dari gejala dampak infeksi tadi itu. Oh gitu. Termasuk apakah ada ya isu juga nih berkembang Pak Ahmad. Jadi apakah orang yang sudah pernah terinfeksi COVID nggak akan terinfeksi lagi? Nah, oke. Kalau kita lihat dari vaksinnya ya bisa aja dia terinfeksi lagi, tapi dia bisa terinfeksi bolak-balik, tapi dia nggak merasakan gejala apa-apa. Ya kan? Kalau dia sudah divaksinasi. Tapi kalau misalnya dia nggak divaksinasi, ya sebenarnya sama aja sih, divaksinasi apa enggak dia masih bisa terinfeksi, itu memang betul gitu kan. Maka dari itu tadi setelah vaksinasi ya kita juga lengkapi dengan protokol kesehatan juga ya. Kita juga menggunakan masker gitu. Ya. Dan vaksin yang ada di Indonesia ini vaksin Sinovac gitu ya Pak Ahmad ya. Nah, kenapa Sinovac sih sebenarnya Pak Ahmad? Ya. Jadi gini, ada beberapa pertimbangan ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, ketika di awal 2020 itu kan memang ada upaya juga untuk menyiapkan vaksinnya. Ya, nah, karena Cina itu adalah epicenter waktu itu, maka tentu yang paling punya akses terhadap benih virus itu tentu adalah Cina, ya kan? Nah, Cina ini menggunakan teknologi yang relatif kuno, tanda kutip, relatif tua, relatif lama, ya. Dan teknologi itu juga dimiliki atau diketahui cara kerjanya oleh Bio Farma, yaitu BUMN di Indonesia, kan? Nah,
Kalau kita lihat memang Cina itu karena mereka sumbernya penyakit gitu kan, artinya penelitian mereka itu jauh lebih cepat ini untuk menyiapkan bibit benih vaksinnya itu gitu. Nah, hanya saja apa ya, kalau kita lihat kan di samping Cina ada juga nih teknologi lain ya, mRNA, terus juga ada adenovirus yang dikembangkan AstraZeneca segala macam gitu kan, yang relatif baru gitu. Nah, sementara teknologi-teknologi baru itu Bio Farma belum menguasai. Kenapa Bio Farma itu perlu mencari partner yang teknologinya more or less hampir sama, supaya nanti kalau perlu transfer teknologi itu lebih mudah gitu. Karena Sudah kalau siap gitu Pak ya? siap gitu. Jadi ini ada satu pertimbangan juga. Nah, apakah ada pertimbangan politik? Ya mungkin bisa saja, karena kan Indonesia dengan Cina kan juga lumayan erat, gitu kan, hubungan bilateral mereka, gitu kan. Iya, iya. Walaupun memang kita ketahui Cina juga ada masalah dengan Uighur. Dan itu Hmm. juga menjadi catatan juga sih buat umat Islam di Indonesia ini, gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pandeminya itu, dari sisi teknologi, kompabilitasnya, dan kemudahan transfer teknologi, memang Sinovac ini juga lebih bersahabat dari sisi itu, dan distribusinya juga relatif mudah karena kita sudah tahu banyak nih mengenai platform inaktivasi virus ini juga sudah diketahui efek sampingnya seperti apa, puskesmas pun bisa handle gitu kan. Gitu. Jadi dari banyak ini dan nah yang terakhir adalah risikonya memang. Risikonya yaitu apa? Kan kita belum tahu nih efikasinya. Yang saat itu pemerintah sudah ketahui adalah bahwa ketika disuntikkan ke relawan, yaitu di fase 1, fase 2 di Cina, jadi Cina itu melakukan uji klinis di Cina untuk fase 1 dan fase 2. Artinya apa? Berarti Sinovac Artinya ini belum mereka, sampai uji klinis 3 ya, Pak Ahmad ya? oh enggak, uji klinisnya fase 3 tidak di Cina memang. Oh, Yang tidak. di Cina itu fase 1, fase 2, yaitu untuk membuktikan apakah setelah disuntikkan kepada manusia timbul antibodi apa enggak. Itu tujuan dari fase 2. Jadi istilahnya kalau saya mau menyiapkan keamanan, pertanyaan saya, berapa banyak hansip yang biasa saya tampilkan nanti? Iya. Nah, di ruang tamu saya kan gitu ceritanya gitu kan. Nah, itu di Cina dilakukan. Mereka sudah lakukan itu dan kita sudah lihat datanya juga. Oh, ternyata memang terbentuk antibodinya gitu. Tapi apakah hansip atau antibodi tadi itu mampu menangkal maling beneran kan gitu kan? Nah, itu harus dilakukan uji klinis fase 3. Nah, fase 3 ini mau tidak mau tidak bisa dilakukan di Cina. Kenapa? Karena Cina itu sejak bulan April itu kan angka rata-rata hariannya itu kurang dari 30 orang Oh, sehari. yang terinfeksi. Yang terkonfirmasi positif. Itu kan berarti kan kecil sekali dari 1, berapa miliar orang kan di Cina itu. Ya supaya dalam konteks kita tahu lah di Indonesia itu sehari udah berapa kemarin? Ngikutin. 1000 berapa gitu ya, Pak Nah, Mas? 1000 berapa ya Iya. kan? Nah, makanya tidak mungkin dikerjakan di Cina karena justru uji klinis fase 3 itu harus dilakukan di tempat yang angka insidennya masih tinggi supaya nanti bisa bandingkan karena kan desain uji klinis itu kan adalah perbandingan. Jadi nanti relawan itu katakan kita rekrut supaya mudah ya 10.000 relawan lah ya. 10.000 relawan nanti dibagi 2 secara random, secara acak. Nanti yang kelompok A diberikan vaksin, yang kelompok B diberikan air garam. Tapi mereka nggak tahu nih si relawan saya dapat kelompok yang mana. Oh Dia iya. tahu disuntik. Nah, lalu setelah disuntikkan itu dibiarkan mereka berinteraksi Aktivitas. biasa aktivitas seperti biasa gitu kan. Nah, sekarang masalahnya kalau di Bandung itu kan memang orang Bandung kan relatif taat prokes ya. Gitu. Sehingga itu yang sebenarnya agak menyulitkan nih untuk melihat efikasi vaksin karena justru kita ini harapannya yang nanti dikasih placebo itu banyak terpapar supaya angka COVID-nya tinggi banget kelompok placebo. Nah, nanti kita lihat di kelompok vaksin sama nggak angkanya? Kalau sama berarti vaksinnya nggak ngefek. Gitu. Tapi kalau ternyata lebih tinggi di kelompok vaksin, wah itu berarti bahaya banget di vaksin masih lebih bahaya. Nah, harapannya tentu yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya ditemukan 100 kasus di kelompok placebo, ya idealnya di kelompok vaksin 0 kan gitu kan. Tidak ada yang bergejala sama sekali. Itu namanya efikasinya 100%. Tapi kalau yang ideal, ya berarti memang di kelompok placebo ini harus tinggi mungkin
kasus COVID gitu. Oh gitu, Makanya supaya efikasinya tadi ya. kelihatan, kita gampang membuktikan. Nah, itu sebabnya kenapa kok vaksin SARS nggak ada, MERS nggak ada, kan orang suka berkonspirasi kan. Iya, iya. COVID ini kok bisa punya vaksin, ngomongin namanya SARS maksudnya nggak ada vaksinnya. Itu bukan konspirasi masalahnya, karena kalau kasus SARS sama MERS, itu kan yang terinfeksi, itu bergejala. Nggak ada OTG. Di zaman Iya, SARS iya, itu iya, nggak ada, iya. OTG itu nggak ada. Jadi nggak perlu PCR banyak. Ya, gampang aja, pokoknya orangnya demam, pokoknya nggak kelihatan sehat, langsung isolasi. Saking jelasnya, saking jelasnya orang sakit karena SARS, sehingga pengendalian itu selesai dalam waktu 1 tahun. Angka totalnya seluruh dunia cuma 8.000. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, ketika vaksin kan perlu waktu nih untuk nyiapin. Iya. Begitu vaksinnya mau launching nih uji klinis, lah kok sepi. Vaksinnya udah nggak ada. Nggak ada. Lah ngetesnya di mana? Ada di mana? Nggak bisa. Iya, iya. Itu alasannya gitu. Ya tapi kok teman-teman yang masih berpikir konspirasi kan kadang-kadang imajinasinya kemana-mana gitu. Berarti tapi angka 65,3% efikasi dari Sinovac itu dari mana berarti Pak Ahmad? Ya, jadi kan angkanya bervariasi kan. Turki awalnya mengatakan 78%, tapi terus diralat jadi 53 atau 50 berapa persen gitu kan, jauh banget gitu. Nah, Indonesia kan 65%. Nah, kalau Indonesia itu ketemu angka 65% dari mana? Karena ternyata dari sekitar 1.600 relawan ya, total kejadian COVID ada 25 orang. Oke, totalnya ada 25 orang. Nah, sebarannya bagaimana? Kalau kita ingin idealnya, berarti 25 orang ini semua kasusnya di kelompok placebo semua kan? Iya. Nah, di kelompok vaksin 0. Nah, seperti itu berarti 100% efikasi. Tapi kan kita tahu, yang namanya virus ini, dia kan berusaha masuk ke dalam. Ya kan? Tapi karena kelompok vaksin ini sudah punya antibodi, terbentuk antibodi di sini sampai di sini, kira sampai sini lokasinya. Oh, sampai sini ya, Ya, terus di sini. Tapi kan dia antibodinya nggak sampai ke atas. Ya, kenapa? Berarti masih di sini masih bisa ada virus itu. Betul. Nah, ketika virus mau masuk sampai ke sini, ya mungkin sebagian orang akhirnya mengalami gejala ringan kan, agak greges, dan batuk gitu, gitu mungkin ya, agak batuk dikit, gitu kan, karena kan tahu kalau keluar gimana sih rasanya kayak ada ganjel misalnya gitu kan, gatel ya. Ya gitu. Nah, memang kalau cuma mengukur yang gejala ringan, makanya kalau di Brazil kenapa kok angkanya turun jadi 50 tadi itu, 50%, karena Brazil mengukur semua gejala, bahkan yang ringan diukur juga. Nah, kalau yang diukur juga, maka tentu proteksi dari si vaksin memang jadi turun, karena vaksin itu nggak bisa mencegah masuk kan? Iya, nggak bisa sampai ke atas gitu ya dia. Betul. Tapi kalau misalnya yang diukur adalah gejala berat, nah, artinya apa? Berarti kan vaksin virusnya udah masuk sampai sini nih, sampai ke dalam dada, itu bisa merusak tubuh kita. Nah, kalau itu yang diukur, itu akan lebih kelihatan keampuhan dari si vaksin ini. Menurut saya. Dan orang-orang yang bisa sampai ke bawah ini virusnya, berarti orang ini harus populasi yang berisiko. Siapa misalnya? Dokter, nakes. Karena kan mereka walaupun pakai APD, ya, tapi kan mereka masih harus menghirup nafas kan. Iya. Nah, dia masih harus bisa menghirup nafas, walaupun kita punya banyak APD, itu masih bisa masuk. Karena ukuran virusnya dengan ini ya, udara itu bisa hampir sama gitu lah ibaratnya. Ya, kan APD itu kan ikhtiar kita ya, minimal mengurangi lah. Ya kan memang berkurang, itu berkurang. Tapi kalau setiap hari ketemu, akhirnya kan langsung mulai itu. Ya, kan akumulasi kan. Iya. Gitu. Nah, disitulah makanya kenapa nakes itu resiko tinggi. Sebagian dari mereka bahkan ada yang meninggal. Kalau yang diukur adalah gejala berat, ya, nah makanya efikasinya akan kelihatan lebih bagus. Itu. Jadi kalau angka Brazil yang 78% itu mereka hanya memasukkan yang gejalanya sedang ke atas. Yang ringan nggak masuk. Kalau yang ringan itu dimasukkan, ya akhirnya turun drastis. Memang seperti itu gitu. Jadi ya emang kadang perlu ilmu ya untuk bisa. Iya, makanya kita kan kadang-kadang juga jarang mengerti hal tersebut gitu. Apalagi kan
kemampuan membaca juga. Makanya kadang-kadang lagi seneng membacain sesuatu biar didengar orang gitu, Pak. Ya. Karena Tapi juga ini membacanya. sih, Mas Dika, yang menarik kalau kita bicara literasi ya. Literasi kan secara intuisi kita menganggap orang yang bacaannya banyak, orang yang pengetahuannya banyak, itu kan mestinya lebih bijak. Betul nggak? Mestinya. Mestinya kan? Ya, karena Iya. kita tahu banyak gitu kan. Iya. Tapi kita dalam beragama juga tahu bahwa Mm-mm. tidak selalu orang yang ilmu agamanya banyak, Mm-mm. itu yang paling soleh. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Justru kadang-kadang dia gunakan ilmu itu untuk kayak Bani Israel kan? Iya. Untuk ngakali agama kan? Bener nggak? Mengakali. Nah, jadi literasi itu memang kadang-kadang belum tentu dia bisa menimbulkan, memunculkan konsensus. Mm. Bisa jadi malah justru literasi tinggi memperuncing polarisasi. Mm. Karena apa yang dia ketahui justru digunakan sebagai amunisi dia untuk melawan balik, argumen Oh, lawan. iya, iya, iya. Untuk Gitu. jadi ada kepentingan gitu, Pak ya. Iya, itu yang kita harus ingat Mm. juga gitu. Jadi Iya, iya. jangan dianggap oh kita perlu literasi tinggi gitu. Belum tentu, belum tentu. Mm. Nah, Tinggal intinya dipakainya itu untuk tadi. apa dan bagaimana gitu, Yes, Pak. Mm. yes, yes. Oke. Dari vaksin itu, Pak, kan ada beberapa macam vaksin yang beredar. Ada Pfizer dan lain sebagainya, di mana Sinovac ini informasi yang beredar adalah paling rendah daripada yang lainnya. Tapi kenapa kita tetap pakai Sinovac, nggak pakai Pfizer atau yang lainnya gitu, Pak? Ya, ya memang itu Pfizer mungkin ada beberapa hal ya. Yang pasti dari sisi distribusi bermasalah, tantangan. Hmm. Karena Pfizer, Moderna yang angkanya tinggi ya 90%, perlindungan Iya. dari gejala berat gitu ya, gejala sedang dan ke atas gitu. Itu zat aktifnya itu kan materi genetik ya, Iya. mRNA. mRNA ini labil, Mas. Jadi Hmm. dia mudah rusak. Suhu hangat aja gitu ya. 4 derajat kan lumayan hangat ya, suhu kulkas Iya. kan lumayan hangat. Tapi dia sudah membuat si ini nggak stabil lagi. Sehingga Hmm. dia perlu storing, perlu gudang ya yang mampu suhunya itu minus 80, minus Hmm. 20. Jadi emang harus dingin. Iya, Harus iya, dingin iya. banget. Nah, padahal kalau kita bicara vaksinasi, itu kan ada namanya parameter cakupan. Hmm. Harus terkait berapa banyak yang bisa divaksinasi. Misalnya kita punya penduduk 1 juta misalnya. Nah, yang namanya cakupan itu kan sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Bisa 70 juta, 80 juta, 90 juta dari Iya, 100 iya. juta yang divaksinasi. Nah, tapi kalau Indonesia ini ternyata ada masalah dengan rantai dinginnya, kemungkinan yang jadi vaksinasi kan yang cuma tinggal di kota besar, yang ada airport-nya. Karena kan nanti kalau diimpor kan pakai pesawat kan Iya. mereka perlu mendarat di bandara kan. Hmm. Dan itu ada waktunya lumayan pendek, cuma bisa bertahan katakan 5 hari misalnya gitu. Kalau kulkas nggak ada, jadi Iya. begitu nyampe langsung diberikan. Hmm. Kan nggak punya kulkas. Iya, iya. Nah, berarti kan hanya penduduk yang tinggal di kota besar yang Hmm. bisa dapat akses. Iya. Sementara yang di pelosok nggak bisa. Berarti kalau katakan efikasi tinggi tapi cakupan rendah, Hmm. itu ya akhirnya nggak membantu juga. Masih lebih Hmm. bagus yang efikasinya minimalis gitu kan, tetapi cakupannya luas. Oh. Gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Jadi makanya itu yang teman-teman harus berpikir, memang ini COVID ini ngajari kita berpikir secara holistik. Hmm. Berpikir secara apa yang disebut dengan helicopter view. Jadi kalau kita itu melihat bisa mengapresiasi hutan, hutan yang luas, ya, jangan hanya berpikir pohon di depan mata kita. Ya, penting itu melihat detail pohon ini, ya, tapi kita harus bisa naik ke atas, melihat secara keseluruhan. Gitu. Jadi berpikirnya harus bisa komprehensif dan luas. Gitu. Itu yang kayaknya banyak yang missing di masyarakat kita. Tapi Iya, emang iya. itu nggak gampang. Untuk berpikir seperti itu perlu training memang. Nah, ini kan kita di Indonesia itu juga mayoritas Muslim gitu, Pak Ahmad. Jadi kehalalan dari sebuah produk itu juga menjadi sesuatu isu yang perlu untuk dipikirkan juga, di mana ketika 13 Januari 13 Januari Presiden Jokowi itu divaksin, itu kabarnya beberapa hari sebelumnya BPOM juga belum memberikan izin. Sampai akhirnya dianggap ada yang mengatakan seperti terpaksa BPOM itu mengeluarkan emergency EUA ya, Pak. Nah, Ya, dari emergency use kehalalannya authorization. Ya. sendiri, vaksin ini gimana Pak Ahmad sebenarnya? Ya, jadi kalau dari sisi
artinya saya bahas dari sisi teknisnya aja deh ya, dari sisi teknisnya. Kalau vaksin itu kan memang ada dua hal yang perlu kita lihat, yaitu cara membuatnya dan konten finalnya, ya, konten finalnya. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat para ulama di tahun 95 dan 97, itu namanya ada Islamic Organizations for Medical Sciences, IOMS. Itu mereka bertemu di Kuwait, yaitu sekitar 112 ulama, dan itu ulama-ulama senior, termasuk Yusuf Qaradawi, itu beliau juga itu terlibat di situ, dan juga yang lainnya. Kalau nggak salah ada juga sih ulama-ulama senior juga dari Syam juga hadir di situ. Dan mereka fokusnya sebetulnya dalam konten finalnya, yaitu di konten final itu mereka menganggap tidak ada lagi barang yang bisa dibuktikan bahwa dia mengandung babi. Karena apa? Karena ada dua hal yang mereka lihat dari bahasa fikih, yaitu istihlak dan istihalah. Oke. Apa itu istihlak? Istihlak itu adalah ketika materi yang halal itu jauh lebih banyak daripada katakan materi yang haram, kalau ada. Ya. Dan ada juga namanya konsep istihalah. Kalau istihalah itu ada namanya proses transformasi, ada perubahan zat. Gitu. Biasanya untuk masalah istihalah itu terkait dengan sebagian vaksin itu kan ada gelatin, ya, gelatin. Nah, gelatin ini kan sebetulnya adalah satu zat yang awalnya mereka kan dari bentuk daging. Dari daging, nanti diproses secara kimiawi, ujungnya jadi gelatin. Nah, dalam proses kimia itu sebagian ulama menganggap karena sudah ada proses yang merubah sifat asli dari daging ini, ya, sehingga kita tidak tahu lagi ini asalnya dari mana, sehingga tidak bisa dipastikan, diyakini bahwa dia adalah dari babi. Gitu. Kan ini terkait dengan cara analisa kita, kan, deteksi kecanggihan sensitivitas dari teknologi yang kita punya. Nah, sampai sekarang setahu saya, kalau sudah dalam bentuk seperti gelatin itu tidak mudah untuk bisa membedakan. Tapi di samping itu jumlahnya juga sangat kecil. Jadi dua hal bertemu dalam satu waktu. Secara jumlahnya sangat sedikit dan secara zatnya sudah berubah. Gitu. Sehingga kita kesulitan untuk bisa mengatakan apakah yang ada di ampul ini itu ada zat babi nggak, gitu. Kecuali kalau misalnya itu bakso babi misalnya, itu jelas, itu mudah karena jumlahnya banyak, ya kan? Karena kalau misalnya bakso babi, tapi kandungan babinya cuma 0,1% misalnya, kira-kira rasanya rasa babi apa rasa sapi? rasa tepung. Untuk apa orang bikin? Apa gunanya bikin bakso babi, tapi kandungan babinya cuma 0,1%, nggak masuk akal kan? Iya. Iya kan? Iya. Orang bikin bakso babi itu ya harus kerasa babinya dong, gitu loh, untuk bisa dikatakan babi. Gitu. Nah, seperti ampul vaksin ini, gitu kan? Karena dia secara jumlah sangat sedikit dan juga membuktikan bahwa ini asalkan antara hewan mamal kayak kita, sapi, babi, kambing, gitu kan? Itu kan kita mamalia. Jadi banyak kesamaannya sebetulnya. Jadi kita nggak bisa dengan secara tegas, ini dari babi nih, gitu. Itu nggak gampang. Gitu. Makanya dari sisi itu, IOMS mengatakan, kalaupun misalnya nih dalam prosesnya ada bersinggungan dengan babi, mereka fokus di produk finalnya. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Nah, untuk kasus COVID ini sebetulnya juga yang menarik, preservatifnya tidak menggunakan gelatin, ya. Kalau kita lihat dari konten resminya ya, itu nggak ada. Kan nggak semua vaksin ada gelatinnya juga, ya. Nah, itu dari sisi itu apa yang menjadi masalah? Kecuali mungkin, ini lagi ramai juga di medsos, Sinovac itu ada Celvero namanya, ya, BERO gitu kan juga tuh di label boxnya itu kan, Sinovac, Celvero gitu. Nah, Celvero itu sebetulnya itu nggak ada dalam kandungan finalnya, itu nggak ada. Kandungan final ampul itu isinya murni virus. Loh, lalu berarti veronya di mana kan? Kenapa kok ada label di situ? Nah, ini bagian dari praktek standar, ya, apa yang disebut dengan good manufacturing practice, bahwa mereka harus menyematkan
cara bikinnya dulu gimana. Nah, cara bikin waktu memperbanyak partikel virus ini itu dengan menggunakan sel vero. Jadi virus ini kan dia perlu inang, Mas Dika. Dia nggak bisa misalnya ditaruh di gelas gitu terus dia banyak di sini nggak bisa. Dia harus dalam gelas ini ada sel dulu. Oh gitu. Nah, jadi programnya bukan di gelasnya, tapi sel yang ada di gelas ini. Oh Gitu. Nah, iya. untuk mendapatkan sel yang bisa tumbuh itu nggak sembarang sel. Susah tuh nggak semua sel bisa tumbuh. Dan kalaupun dia tumbuh belum tentu dia mau menerima virus. Karena virus kan pilih-pilih juga dia. Ya kayak jodoh lah gitu. Kan kita pilih-pilih tuh nggak sembarangan kan. Iya, Pokoknya iya. kalau perempuan misalnya kan pasti ada standar dong gitu kan. Nah, aku suka yang ini ada selera lah gitu. Ya sama, virus itu juga gitu, dia nggak sembarangan ketemu sel langsung nengklok, enggak. Dia pilih-pilih gitu kan. Vero ini sumbernya itu asalnya dulu tahun 1960-an, peneliti Jepang di Shiba University berhasil menumbuhkan sel dari ginjal kera hijau. Jadi kerahnya nggak hijau ya, cuma namanya aja kera hijau. Saya juga nggak tahu kenapa dikasih kera hijau gitu. Nah, karena dia dari kera hijau disebutnya verda, hijau. Reno itu artinya ginjal, bahasa Latin kan. Nah, verda, reno, disingkatnya vero. Gitu. Artinya sel nama sel vero. Jadi sel vero itu adalah upaya yang dilakukan oleh para pengembang vaksin untuk menumbuhkan partikel virus SARS-CoV-2 ini. Nah, setelah nanti sudah banyak, kan bisa dipanen itu virusnya. Nah, nanti diberikan zat kimia, diinaktivasi. Jadi kalau virus kan dia, misalnya ini virus gitu ya, di dalamnya kan ada genomnya kan, ada materi genetik. Materi genetik ini saya kalau menggambarkannya seperti buku resep, Mas. Jadi seperti buku yang tebal banget. Itu banyak lembaran-lembaran, ada bab bagaimana mengassembly virus baru. Jadi kalau misalnya virus ini menginfeksi manusia, dia akan menginjeksikan buku ini, buku genom ini, sebagai resep membuat partikel virus baru. Nah, ini penting sekali nih, buku ini kan. Nah, virus dipanen tadi itu, kita para pengembang vaksin itu memberikan zat kimia, sehingga buku yang tebal tadi, yang banyak lembarannya itu dilem, Mas. Lem kuat. Lem kuat, ya. Terus dengan lem kuat ini, bisa nggak lembar yang dibuka? Sulit. Kondisi robek. Iya. Kalau kan bacaannya jadi susah dibaca. Iya. Jika kita maksa, nggak jadi partikel virus, jadi cuma komen-komen nggak jelas. Oh. Sama saya. Kalau nggak percaya, coba aja ambil buku telepon yang kuning yang tebel dulu, zaman kita dulu sih. Tapi lem kuat, dirapetin, silahkan buka. Jadi bisa dibuka nggak? Sulit sekali. Sulit sekali. Dan potensialnya udah nggak bakal bisa. Makanya orang kan hoax juga kan. Ini kan virus yang dilemahkan, nanti bisa bangkit lagi. Oh, berarti dia nggak paham, dia nggak pernah ngelem buku berarti. Toh kalaupun bisa, berarti kan dia udah rusak gitu ibaratnya ya Pak. Udah rusak. Misalnya itu kan buku resep bikin nasi padang misalnya gitu kan. Ya udah coba kita lem sampai rapat gitu kan. Kering, kasih bukunya kok. Coba dia bisa nggak buka tadi itu dan ngikuti lagi bacaannya secara persis. Jangan-jangan cepatnya yang jadi. Iya. Oke. Nah, ada yang menarik nih. Saya pernah baca di sosmed juga nih, Pak Ahmad. Membandingkan wabah sekarang ini dengan wabah taun zaman Rasulullah. Nah, di mana zaman Rasulullah itu kan taun ini kan juga kan tidak belum ada vaksin gitu. Nah, berarti sekarang kenapa harus vaksin? Kan toh dulu tidak pakai vaksin karena harusnya juga bisa dong tanpa vaksin gitu. Gimana, Pak? Nah, jadi saya backtrack sebentar mengenai vero tadi itu, kayaknya saya bertanya dengan belum selesai. Jadi setelah virus saya dipanen, nanti kita bisa pisahkan itu. Jadi si virus dipisahkan dari sel vero. Nah, karena bisa dipisahkan itu gampang sekali misahinnya. Karena kan virus itu kan akan keluar dari sel kan. Nah, makanya tinggal diambil cairan atasnya sel yang masih menempel di cawan, itu kan sel vero. Cawannya dibuang, ya kan. Nah, ini kan cairan penuh dengan virus. Ya kan? Nanti dimurnikan lagi, difiltrasi. Nah, dimurnikan tingkat. Dia kalau misalnya ada serpian sel vero, itu pun udah pasti akan terdilusi. Nah, berarti istihlak berlaku di situ. Iya. Ya, jadi finalnya sudah tidak ada lagi sel vero di dalam akun ini sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada barang lagi. Iya. Kalau mengatakan suci, ya sebetulnya kalau menurut saya nggak perlu kata suci lah sebetulnya. Iya. Tapi yang
penegasan bahwa di dalam ampul final ini sudah nggak ada barang najis memang. Iya, iya, iya. Itu yang mungkin saya perlu supaya tuntas lah penjelasan mengenai self. Iya, ya, karena ini juga itu rame. Oke, nah terkait dengan zaman Rasulullah, zaman Ta'un gitu. Nah ini kan gini ya, apakah kita ini dalam beragama itu copy paste semua hal yang Rasulullah lakukan? Gitu. Ya. Kan enggak. Tidak selalu harusnya ya. Enggak selalu. Ya, Rasulullah suka pakai soap. Apakah untuk jadi muslim taat harus pakai soap? Kan enggak juga. Boleh silakan pakai soap kalau emang. Tapi tidak harus gitu. Ya, kan enggak harus. Ya. Rasulullah punya cara makan tertentu. Apakah kita harus seperti itu juga? Enggak juga. Selama itu halal, kita bisa lebih kreatif dari Rasulullah. Sebetulnya bagi saya sih cukup menggunakan kata-kata Rasulullah terkait dengan penyerbukan kurma. Ya, karena Rasulullah mengatakan Anda lebih tahu tentang duniamu. Jadi misalnya ketika kita punya teknologi ya pemuliaan tanaman supaya nanti buah-buahnya jadi lebih bagus, lebih produktif gitu kan. Rasulullah nggak punya ilmu itu. Ya kan? Hanya waktu Pak Tan itu komplain ke Rasulullah nih nasihatmu bagaimana menyerbukan kurma gagal nih gitu kan. Artinya apa? Rasulullah itu diturunkan kok Ibnu Khaldun ya di Muqaddimah itu mengatakan Rasulullah itu tidak diturunkan kepada kita untuk mengajari teknis kedokteran. Rasulullah itu bukan itu tujuannya. Tujuan Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini, diutus ke manusia, sebetulnya untuk mengajarkan syariat. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang sakit, itu kan perlu diobati. Iya. Kan? Artinya perlu diberikan akses kesehatan yang baik. Bagaimana syariat mengaturnya? Syariat nggak mengatur obatnya pakai ini, herbalnya sekian, dosisnya 2 sendok makan. Syariat nggak ngatur itu. Yang diatur bagaimana negara bisa menyediakan sistem kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh warga rakyatnya. Itu yang diatur. Bagaimana jangan sampai ada rakyat yang hanya supaya bisa sembuh, mereka jadi harus jatuh miskin. Itu yang diatur oleh syariat. Gitu. Bagaimana nanti negara harus menyediakan tenaga profesional, ya, supaya nanti yang mengobati mereka adalah orang-orang yang berilmu, bukan yang ngasal ngilmu. Ya, bahkan kalau kita lihat dari Ibnu Qayyim misalnya, itu mengatakan tabib yang tidak punya ilmu dan dia ternyata berpraktek sebagai tabib, dia kalau ada apa-apa dengan pasiennya, dia harus bayar diat. Ya, ada dendanya. Jadi artinya nggak sembarangan. Gitu. Itu syariat mengatur. Aturannya di situ. Bukan mengatur teknisnya ya. Ini adalah misalnya mengatur kompetensinya, pendanaannya, ya, sampai memberatkan masyarakat. Nah, fungsi negara, ya, fungsi pimpinan negara, ya, sebagai perisai bagi rakyatnya, itu yang diatur oleh syariat. Ya, jadi itu yang harus kita ingat. Makanya dalam masalah teknisnya, ya zaman Rasulullah kan belum ada ilmu biologi molekuler. Iya, belum ada. Jadi nggak kebayang kan mikroskop seperti apa. Makanya ada yang bilang saya ini kan dokter ilmu gaib, misalnya. Karena nggak kelihatan barangnya. Nggak kelihatan, karena virus kan nggak kita dengan mata biasa. Tapi Allah Ta'ala juga mengatakan ya kan, bahwa faqaddarahu takdiron kan, Jadi Allah Ta'ala itu kan menciptakan semua di dunia ini, sudah pasti ada khasiat-khasiatnya, ada kodarnya kan. Api itu akan membakar, ada syaratnya. Kalau suhunya nggak mencapai titik kritis, kayu nggak akan terbakar. Itu mencapai suhu kritis, baru nanti sih kayu terbakar kan gitu kan. Iya. Khasiat itu yang menentukan siapa? Allah Ta'ala. Api itu nggak bisa apa ya? Itu nggak bisa maksa kayu itu terbakar. Dia harus suhu tertentu tadi kan. Kalau misalnya qadar itu khasiat itu dicabut oleh yang menciptakan makhluk yaitu Allah Ta'ala, api kehilangan khasiatnya untuk membakar. Contoh, ketika Nabi Ibrahim. Beliau dimasukkan, diikat di atas onggokan kayu bakar, tidak merasa panas. Karena khasiat panasnya tadi sudah dicabut langsung oleh yang pemilik qadar. Iya. Nah,
Tapi sekarang karena nggak ada nabi lagi, nggak ada mukjizat, kan? Dan kita sekarang tahu virus ini dia juga punya kodar. Kodarnya apa? Kalau SARS-CoV-2 dia mengenali protein manusia yang namanya AC2, angiotensin converting enzyme 2. Dan ini semua manusia punya. Mau di ahli sholat, ahli bejat, oposisi, aliansi. Iya, iya. Dan ketika orang berkerumun, itu ideal banget buat si virus itu bisa menular. Oh, itu. Mau berkerumun sholat, atau berkerumun kongko-kongko, ya, di bar atau di diskotek, Iya. virus gitu kan? Iya, iya. Itu kodar itu yang masih pahami. Nah, karena kita juga punya ilmu imunologi, gitu kan, bahwa ternyata kita bisa mengemulasi, ya, emulasi infeksi alami. Nah, kalau infeksi alami kan kita tahu nih perjalanan virusnya nih, oh, di begini. Dan secara alami kita bisa bikin antibodi juga. Tapi infeksi alami berarti kan nanti ada risiko sebagian dari kita harus jatuh sakit, dan itu nanti berdampak kepada fasilitas kesehatan. Kalau sakitnya itu bareng, Mas Dika. Jadi kayak gini, kan cuma sedikit yang meninggal, cuma 2-3%. Iya. Kelirunya adalah untuk bisa mencapai angka yang sedikit tadi itu perjuangan dari sekitar 15-20% orang yang sesak nafas. Kalau yang 20% itu didiamkan, ya mungkin angka kematiannya mungkin bisa melonjak sampai 20%, bisa 10 kali lipat. Ya kan? Iya. Tapi kan perjuangan di situ. Nah, masalahnya kalau orang itu sakit sesak itu bareng di rumah sakit. Nah, itu. Mereka nggak sadar. Mereka cuma kayaknya terpaku nih dihipnotis dengan angka yang kecil tadi itu. Sedikit tapi bareng itu masalah. Angka kan banyak. Iya. Bareng. Iya. Iya. Kalau gantian masih enak. Fasilitasnya, tenaga kesehatannya yang ngurusi gitu ya, Pak ya. Makanya vaksinasi itu jangan dilihat tuh Rasulullah kan memang nggak ada vaksin. Ya memang sih, itu juga nggak ada HP kan. Berarti nggak usah pakai HP lah kalau gitu ya. Nggak bisa, kalau gitu ini haram. Maksudnya gitu. Iya. Maksudnya gimana gitu loh. Iya. Oke, balik lagi ke vaksin, Pak Ahmad. Jadi, kalaupun orang sudah divaksin, apakah membuat orang itu kemudian kebal terhadap virus, akhirnya terus dalam tanda kutip yang biasa disebut adalah euforia. Artinya terus kemudian tidak perlu pakai masker, nggak perlu takut dengan kerumunan dan lain sebagainya, karena dia merasa sudah divaksin, merasa sudah kebal gitu, Bro. Pak, gimana Pak Ahmad? Ya, oleh kasusnya artis yang baru ini kan? Betul. Jadi kalau kita lihat memang vaksin ini dia bisa memiliki daya proteksi terhadap gejala. Ya, terhadap gejala artinya apa? Orang masih bisa terinfeksi, tapi dia ini kalau mulai divaksinasi ya, mungkin tidak merasakan gejala. Ya, itu proteksinya kan sekitar sebulan setelah suntikan ya. Setelah suntikan pertama, dia kan suntikan 2 kali. 2 minggu pertama diikuti 2 minggu yang kedua. Nah, jadi optimalnya itu setelah sebulan. Oke. Nah, kenapa masih harus dia pakai masker? Ya pertama tadi dia masih aja bisa terinfeksi dan mungkin masih kena gejala ringan. Oke. Tapi masalahnya yang ada lebih memprihatinkan bahwa dia meskipun dia sendiri itu aman, ya relatif aman, orang di sampingnya dia belum tentu aman. Karena dia bisa aja menularkan ke yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan vaksinasi itu kan nggak bisa serentak. Ada tahapan-tahapan. Ya kan? Sehingga masih ada orang yang belum kebagian kan. Nah, makanya yang sudah divaksinasi itu harus mengingat menyayangi orang sekitarnya dan egois gitu. Karena kalau dia habis vaksinasi, katakan 2 bulan setelah vaksinasi kan berarti antibodinya udah banyak tuh di dalam tubuhnya. Ya jangan egois. Jangan tuh buka masker sembarangan, berkerumun. Ya kalau semuanya sudah divaksinasi, kalau misalnya belum. Nah, itu yang harus edukasinya di situ. Iya, berarti bukan berarti dia tidak bisa menularkan lagi gitu Pak ya? Masih bisa. Nah, agak bergeser Pak Ahmad. Kalau ini kan vaksin itu hak gitu ya, bukan kewajiban sebetulnya. Nah, kalau ada orang kan yang berhak untuk menerima dan ada orang yang berhak untuk menolak. Nah, ketika menolak divaksin ini, itu gimana Pak Ahmad? Ya begini ya, kalau kita ngelihatnya harus dalam posisi juga.
Dan kita ini harus bersama-sama mengendalikan pandemi. Kalau orang ini misalnya nakes gitu ya. Kalau dia nakes, dia itu kan sebetulnya sangat diharapkan kontribusinya. Ya sangat, kita mohon dengan sangat supaya para nakes ini juga masih bisa bertahan, ya kan? Karena saya nggak punya ilmunya bagaimana merawat orang, yang punya mereka teman-teman nakes ini. Nah, kalau misalnya kita ingatkan bahwa mereka ini sangat diperlukan dan vaksin ini untuk kebaikan mereka sebetulnya, melindungi mereka. Karena tiap hari mereka bertemu orang yang nggak jelas. Ya. Dan pakai APD itu kan juga nggak nyaman. Itu ngap sekali. Kita aja nih yang pakai masker gitu kan. Iya, Pak. Itu aja udah merasa nggak enak. Bayangkan kita bekerja dengan APD lengkap bukut kan. Itu mau ke belakang aja kan susah, harus ditahan kan. Iya. Karena kalau misalnya lepas APD itu makainya lagi itu ada upacaranya lagi itu kan nggak sembarangan juga lepasnya itu kan. Oh iya. Biar tetap aman gitu Pak ya. Betul. Makanya vaksin ini dianggap ada lapisan baru. Jadi lapisan APD yang tidak terlihat. Kenapa sih ditolak? Gitu. Karena kan kalaupun 65% angka resmi dari BPOM, itu artinya kita punya 30 layer tambahan. 3 layer tambahan. Gitu kan, 3 layer tambahan. Jadi kalau misalnya suka main game, kita punya 3 ekstra nyawa. Kalau nggak divaksin kan 1 nyawa. Kena tembak langsung game over kan gitu kan. Nah, tapi kalau aplikasi sama vaksin Sinovac itu kita punya 3 tambahan. Nah, 3 nyawa tambahan. Nah, kalau pakai Pfizer 20. Tapi apakah 20 ini juga pasti ini? Ya belum tentu. Kalau misalnya 20 kita sembarangan, ya kita yang suka newbie, yang suka main game. Nah, banyak sih tanknya 20 gitu kan. Iya. Tapi ternyata mainnya nggak pinter. Sekali tembak headshot langsung ya. Langsung kena semua juga, nyawa walaupun nyawanya banyak akhirnya mati juga gitu kan. Nah, artinya apa? Punya ekstra itu kan udah membantu. Ya kan? Kenapa sih kok nggak diambil aja? Toh aman, gitu kan? Itu yang mungkin persuasi seperti itu. Jadi kalaupun misalnya nggak divaksin ya ada alasan yang jelas, misalnya dia punya komorbid. Tapi itu memang betul-betul punya komorbid, ya. Karena dia pernah sakit jantung atau apa yang kontraindikasi misalnya gitu kan. Kan kalau nggak salah PAPDI itu organisasi penyakit dalam itu, dokter penyakit dalam kan semua kan ada rekomendasinya itu siapa jangan divaksin dulu gitu kan. Kita takut nanti nggak siap dengan efek sampingnya misalnya seperti itu. Ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan gunakan itu sebagai alasan. Untuk mereka sebetulnya untuk untuk mereka. Jadi itu memang mengenai antara hak sama kewajiban itu sih sebenarnya kalau ada komunikasi yang baik, ada kepercayaan baik antara pemerintah dan rakyat, itu jangankan dipaksa. Rakyat pasti senang kok untuk berbondong-bondong. Sukarela malah datang sendiri ya. Sukarela, aku malah pengen juga. Gitu kan. Iya. Jadi itu. Tapi kenapa sih sampai ada narasi untuk memaksa? Itu kan berarti ada, ya kan nggak mungkin ada api tanpa sekam kan gitu kan. Iya. Berarti kan ada penyebab. Kenapa kok sampai mereka nggak mau kan gitu kan? Kenapa sih jadi agak ragu-ragu? Berarti kan ada penyebabnya kan. Cari juga apa sih menyebabkan itu. Iya, makanya kadang-kadang aku juga pikir gini Pak Ahmad. Karena beban itu nanti justru ada di para ahli, para ilmuwan gitu ya, yang paham soal itu. Jadi harus mengkomunikasikan kepada rakyat biar paham. Karena ya itu tadi ada distrust terhadap pemerintah juga. Toh pengenangan dari awal juga kayaknya tidak ini ya Pak Ahmad ya. Kurang kurang cekatan gitu. Ya, dan ada juga efek pengabaian juga ya. Statement-statement di awal yang luar biasa. Dan juga teladannya juga namanya kurang. Kayak misalnya contoh kayak ada satu menteri yang ternyata dia positif COVID kan. Iya, yang baru ini. Ternyata tapi tidak mengumumkan. Nah, kenapa sih? Memang sih kalau kita ngikuti aturan formal, emang nggak ada undang-undang yang mewajibkan. Ada, gitu kan. Nah, tapi di saat yang sama ketika ada seorang ulama yang dituduh menyembunyikan status COVID-nya. Nah, itu kok malah seakan-akan kayak dipermasalahkan secara hukum. Nah, berarti kan masyarakat bisa menilai sendiri kan. Ini kok kayak semacam standar ganda kan gitu. Iya. Benar nggak sih gitu kan? Nah, tapi sekali lagi memang kita ini perlu introspeksi. Memang kalau dari sisi formalitas bisa jadi kita nggak salah memang. Menteri itu nggak salah. Kan?
Tapi dalam kondisi pandemi, kan harapan masyarakat itu mereka bisa berlaku lebih. Gitu. Harus jadi standar yang lebih tinggi daripada minimalnya. Yeah. Kenapa? Misalnya Pak Anies misalnya. Kenapa Pak Anies itu dengan kesatria mengatakan saya positif COVID, saya isolasi. Padahal secara hukum memang dia nggak ada perlu kewajiban, gitu ya. nggak perlu kan? Tapi saya lihat ada edukasi yang dia ingin sampaikan kepada masyarakat DKI bahwa jadi positif COVID itu bukan aib. Dan dia bisa mencontohkan, ya kan, beginilah nih dalam situasi isolasi masih bisa produktif, ya masih dengan staff, gitu ya. Jadi ini tidak menghentikan aktivitas sama sekali, gitu. Cuma nanti ada adjustment, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya perlu dikomunikasikan juga oleh pemerintah, ya supaya fair, supaya adil, gitu kan. Masyarakat tidak menjadi tebang pilih, gitu. Jadi hal-hal kecil-kecil seperti ini kan akhirnya memuncak kan. Iya. Jadi apatis nih jangan-jangan gitu. Itu yang Iya, ini jadi kayaknya nanti nggak selesai akhirnya urusan kayak gini. Berarti kalau nanti divaksin pun berarti belum tentu berarti harus bisa bebas ini ya Pak Ahmad ya. Tetap harus menjaga 3M dan betul. Jadi vaksin nggak bisa sendirian. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai rumah bocor karena musim hujan gitu ya. Vaksin itu mungkin dia seperti ember yang di lantai. Untuk memastikan jangan sampai air itu menggenang di lantai. Karena kan bahaya air menggenang, kan orang bisa kepleset kan, bahaya kan. Jadi ember, dia terkontak. Nah, vaksin bisa sebagai ember tadi itu. Tapi bisakah vaksin menghentikan curah air yang turun dari genteng? Nggak bisa. Nah, berarti kan masalah di gentengnya. Genteng itu siapa? Genteng itu kita. Genteng, antar genteng nih kita harus kerjasama. Kalau misalnya kita paham kodar dari si virus ini, dia suka orang yang berkerumun, ya kita jangan berkerumun. Makanya antar genteng harus paham. Tapi kadang-kadang genteng itu kan nggak bisa mengenali genteng mana yang lapuk, gitu kan? Wah, fungsi tugasnya tukang genteng. Siapa tukang gentengnya? Pemerintah. Nah, karena pemerintah ini bisa mengenali nih atap yang lapuk, yang bolong-bolong yang mana supaya dia bisa ganti dengan genteng yang baru, dia bisa merapatkan, dikasih waterproof, misalnya gitu kan. Nah, itulah fungsi pemerintah yang 3T. Yang genteng-genteng tadi adalah 5M. Jadi gentengnya ya kooperatif juga, tukang gentengnya juga harus aktif mencari potensi-potensi bocor-bocornya. Ya emang capek jadi tukang genteng itu. Terus ngeliatin gitu kan, ya capek. Tapi pahalanya juga besar. Nah, coba kalau dari tukang gentengnya amanah, dari para gentengnya juga amanah, gitu kan? Insya Allah bocornya bisa kita tutup bersama-sama. Gitu. Tapi kalau hanya mengadakan ember tadi itu, ya lama-lama embernya penuh juga, Mas. Iya, betul. Luber nanti. 2 kali, dia masih bisa kan? Tapi kalau itu berhenti, ya udah, akhirnya ya nggak ngefek lagi vaksinasinya. Iya, akhirnya luber juga ke lantai-lantai juga. Iya. Oke, jadi satu hal yang penting juga diingat ketika sudah divaksin pun gitu ya, juga harus menjaga 3M atau 5M mungkin sekarang ya Pak Ahmad ya. 5M. Apa aja tadi Pak 5M itu? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Yang 2M apa Pak? Menghindari kerumunan. Dan membatasi mobilitas. Nah, di sini pun ya Pak, di Purworejo ini, saya tinggal di Purworejo, dan di Purworejo ini juga masih sore, kalau saya keluar sore untuk nyetor sesuatu ke kantor itu, nah itu juga itu. Di alun-alun itu masih banyak kerumunan-kerumunan yang tidak penting. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak mau divaksin, tapi 5M-nya juga nggak dijalanin. Nah ini repot itu. Repot itu benar. Iya. Oke. Gitu Pak Ahmad, terima kasih sudah sudah zuhur soalnya. Oke, terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi sama Pak Ahmad, kita nggak tahu nanti ada komentar apa di kolom komentar yang nanti perlu saya tanyakan lagi ke Pak Ahmad. Jadi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, sehingga pandemi ini bisa segera selesai ya. Kita juga kangen lah untuk bisa kajian lagi secara rame-rame gitu ya. Kita juga kangen untuk bisa ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama keluarga gitu ya, dengan bebas seperti biasanya. Maka kita coba untuk menjaga betul apa yang kemudian menjadi
virus ini supaya tetap bisa hilang. Salah satunya mungkin ikhtiar kita untuk bisa tentang vaksin dan tetap menjaga 5M dan sebagainya yang kemudian memang bisa mencegah virus ini menyebar begitu luas dan pandemi ini selesai. Oke, itu mungkin dari saya. Kita nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Pak Ahmad kalau ada persoalan yang bisa kita pertanyakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan.